Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Ya, alhamdulillah ya. Nah, baik. Jadi sebelum kita mulai pelajaran, saya minta untuk Aldi untuk memimpin doa sebelum belajar. Sudah siap, gerak. Are you ready? Ready. Tangan ke atas menggapai bintang. Tangan ke samping burung yang terbang. Tangan ke depan ikan berenang. Duduk yang rapi siap berdoa. Putar-putar tangan diputar. Gulung-gulung tangan digulung. Ular melingkar di pagar bunda. Kanan, Kiri, atas, bawah, siap berdoa. satu jari kananku, satu Jari kiriku gabung menjadi dua, jadilah jembatan panjang. dua jari kananku, Dua jari kiriku gabung menjadi empat, jadilah kamera cekrik. tiga jari kananku, Tiga jari kiriku gabung menjadi enam, jadilah menara tinggi. empat jari kananku, Empat jari kiriku gabung menjadi delapan, jadilah telinga kelinci. lima jari kananku, lima jari kiriku, Gabung menjadi 10, siap berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah kami paham yang benar. Amin. Sadaqallahul azim. Ya, Aldi silakan duduk. Jadi sebelum kita mulai pelajaran, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Pusaka. Ya, jadi mari kita bersama-sama menyanyikan Indonesia tanah air merah, pusaka Madinah Jaya. Indonesia sejak dulu kala selalu dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir BK, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, sampai akhir menutup mata. Ya, jadi kita sudah menyanyikan lagu wajib nasional. Jadi sebelum kita mulai pembelajaran, saya absen dulu ya. Yang disebutkan namanya silakan menyahut dan diangkat tangannya. Andi Muhammad Fausan. Hadir, Pak. Dian Rinaldi. Hadir, Pak. Haikal Amar Al-Habsi. Hadir, Pak. Mufri Raif Anaki. Hadir, Pak. Muhammad Akil Fausan. Hadir, Pak.
Wahyu Aditya Hadir, Pak. Ahsamul Hanif, Hadir, Pak. Almira Kalila Rifda, Hadir, Pak. Askana Seki Hasan, Hadir, Pak. Atika Anastasia, Hadir, Pak. Sakira Talita Azahra, Hadir, Pak. Haura Cantika Yasmin, Hadir, Pak. Keisha Akila, Hadir, Pak. Keisha Humaira Ahmad, Hadir, Pak. Sakina Askia. Hadir, Pak. Ya, jadi hari ini hadir semua ya. Alhamdulillah, nah, hari ini semua hadir. Nah, jadi sebelum kita mulai pembelajaran lagi, kita akan melakukan teknik stop. Masih ingat teknik stop? Masih, ya. Jadi caranya tarik nafas, tahan, nah, lepaskan secara perlahan, ya, lewat mulut. Ya, jadi kita mulai. Siap? Nah, tarik nafas, tahan, lepaskan secara perlahan. Tarik nafas, tahan, nah, lepaskan secara perlahan. Satu kali lagi. Tarik nafas, tahan, lepaskan secara perlahan. Ya. Bagaimana perasaannya setelah melakukan teknik stop? Nah, tenang. Apalagi? Relax. Apalagi? Nyaman. Apalagi? Lebih baik. Nah, tentunya untuk siap belajar, ya. Nah. Bagaimana? Hari ini sudah siap belajar? Siap? Nah, yang kita pelajari sebelumnya itu mengenai magnet. Nah, ada yang tahu lagi apa itu magnet? Suatu logam yang dapat yang mempunyai kemampuan menarik besi lainnya. Ya, suatu logam yang memiliki kemampuan menarik besi lainnya. Nah, ada yang tahu di mana benda apa yang mengandung logam? Yang mengandung magnet? Apa? Yang mengandung magnet? Kulkas. Apa lagi? Pengeras suara. Kipas. Ya. Ya, sirine. Betul. Itu yang mengandung magnet. Ya, ada yang tahu kenapa pintu kulkas itu bisa menutup sendiri? Di mana? Karena ada magnet di pinggiran pintu dari kulkas, makanya pintu kulkas itu bisa menutup sendiri. Ya. Nah, itu magnet ya. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu setelah mempelajari materi dan melakukan percobaan sifat-sifat magnet, siswa mampu menganalisis sifat-sifat magnet dengan benar. Nah, itu ya tujuan pembelajaran kita yang pertama. Yang kedua, setelah melakukan percobaan dan diskusi kelompok, peserta didik mampu menuliskan laporan percobaan sifat-sifat magnet dengan benar. Ya, itu. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini itu ada dua. Nah, tadi apa itu magnet? Nah, ya, magnet adalah suatu benda yang mampu menarik benda lain di sekitarnya yang memiliki sifat khusus. Ya, itu yang memiliki sifat khusus. Jadi hanya benda yang mengandung logam yang dapat ditarik oleh magnet. Nah, seperti apa? Ada yang tahu? Seperti paku. Apa lagi? Peniti. Apa lagi? Binder klip. Apa lagi yang lain? Jarum. Ya. Apa lagi? Peniti. Nah, jadi semua benda yang mengandung logam atau yang memiliki sifat magnetis. Ya, yang dapat ditarik oleh magnet. Nah, terus ada juga benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Ya, benda apa itu yang tidak bisa ditarik oleh magnet? Yang tidak mengandung logam atau non magnetis. Seperti apa?
kertas. Apa lagi? Kayu, plastik, gelas plastik. Apa lagi? Penghapus, pensil. Apa Aura? Ya, karet gelang. Ya, betul. Itu termasuk benda non magnetis yang tidak mengandung logam. Ya, seperti yang di atas ya. Nah, jadi magnet apa? Menarik benda yang bersifat magnetis atau yang mengandung logam. Nah, itulah sebabnya hanya paku, binder klip, peniti dan jarum yang bisa ditarik oleh magnet. Sedangkan pensil, kertas, karet gelang, penghapus, gelas plastik tidak dapat ditarik oleh magnet. Sudah tahu? Ada berapa tadi? Ada 2 sifat magnet ya. Nah, yang mengandung magnetis, yang bersifat magnetis, magnet dapat menarik benda yang bersifat magnetis dan tidak dapat menarik benda yang mengandung yang bersifat non magnetis. Ya. Nah, di sini saya punya magnet ya. Nah, punya magnet. Nah, tahu nih magnet apa? Magnet batang. Ya, dia memiliki simbol. Nah, simbol apa kah? N dan S. N itu north. Kalau S south. Nah, bahasa Indonesianya kalau N itu adalah utara. Kalau S selatan. Jadi magnet itu memiliki 2 kutub, yaitu utara dengan selatan. Ya, nah, utara dan selatan. Nah, di sini kita memiliki sifat-sifat magnet. Magnet memiliki kutub yang disimbolkan dengan N dan kutub selatan disimbolkan dengan S. Nah, terus kekuatan magnet itu terletak di ujung. Ya, nah, seperti gambar di sini, kekuatan magnet yang paling besar terdapat pada bagian ujung. Nah, gambar di samping merupakan contoh serbuk besi yang diletakkan di atas sebuah magnet. Garis yang terbentuk menunjukkan medan magnet. Semakin banyak serbuk besi yang menempel di bagian tertentu, maka semakin besar kekuatan magnet di bagian tersebut. Seperti ini. Ya, ini yang di samping adalah serbuk besi. Nah, terus ini adalah magnet. Di bagian manakah magnet serbuk besi paling banyak menempel pada magnet? Ya, di serbuk besi itu paling banyak menempel di bagian ujung. Jadi kekuatan magnet itu paling besar yang ada di ujungnya. Ya, itu. Nah, terus di sini, jika 2 magnet dengan kutub sejenis dipertemukan, maka akan menolak. Nah, contoh ini. Ya. Saya punya 2 buah magnet batang. Ya. Nah, 2 magnet kutub sejenis dipertemukan. Kita pertemukan dengan S dengan S. Nah, yang sejenis. Nah, atau biru dengan biru. Kita pertemukan. Nah, dia akan saling tolak menolak. Nah, dia tidak mau. Nah, begitu juga dengan jika N dengan N kita pertemukan. Nah, merah dengan merah kita pertemukan. Nah, dia akan saling tolak menolak. Nah, terus sifat kedua, jika 2 magnet dengan kutub yang berbeda jenis dipertemukan akan tarik menarik. Nah, jika kutub satunya adalah north, terus yang satunya south, kita pertemukan utara ketemu selatan, kita pertemukan, magnetnya akan saling tarik menarik. Ya, seperti ini. Ya. Nah, ini magnetnya akan saling tarik menarik. Nah, jadi apa simpulannya? Magnet yang sejenis jika dipertemukan akan saling tolak menolak. Nah, terus apa lagi? Jika kedua apa? Dengan dua magnet dengan kutub yang berbeda, nama akan saling tarik menarik. Ya, nah itu. Nah, sudah tahu sifat yang kedua ini?
Sudah? Nah. Terus ada magnet. Kekuatan gaya magnet dapat menembus benda tertentu seperti kertas, kardus, dan papan triplex. Nah, besarnya daya tembus tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor. Seperti seperti apa? Ketebalan, penghalang, jarak magnet dengan benda, dan kekuatan magnet. Jadi magnet itu dapat menembus benda tertentu seperti kertas, tapi dipengaruhi oleh penghalangnya, ketebalannya, dan kekuatan magnet. Contohnya seperti ini. Ini. Saya punya kertas. Terus di atasnya ada benda yang mengandung logam, yaitu peniti. Terus di bawahnya saya letakkan sebuah magnet. Ini apa yang terjadi pada peniti tersebut? Mengikuti arah magnet. Jika magnetnya ke kanan, penitinya juga akan mengarah ke kanan. Penitinya saya arahkan ke kiri, penitinya juga akan ke kiri. Jadi ini bukti bahwa magnet dapat menembus benda tertentu tergantung ke ketebalan. Kalau kertas ini bagaimana? Tipis atau tebal? Tipis. Kita coba benda yang agak tebal. Seperti ini. Apakah dia mampu menembus? Kita coba ini agak tebal dibanding tadi kertas ya. Kita coba. Masih bisa tidak? Masih bisa. Ini tergantung ketebalan dan kekuatan magnet. Kita coba lagi benda yang agak tebal dibandingkan ini. Kita ambil sebuah buku. Ini ketebalannya bagaimana ini? Lumayan tebal ya. Kita coba letakkan magnetnya lagi di bawah. Masih bisa tidak? Sudah tidak ya, karena itu tadi sifatnya tergantung ketebalan dan kekuatan magnet. Mungkin jika setebal seperti ini, tapi jika kekuatan magnetnya juga besar, dia akan mampu menariknya. Tapi karena ini tergantung dari kekuatannya magnet, jadi dia tidak mampu menembus benda yang tebal. Jadi benda-benda yang dapat ditarik oleh magnet. Yang pertama itu ada klip besi, jarum, peniti, dan paku. Itu. Terus ada bentuk-bentuk magnet. Yang pertama itu bentuk magnet batang, seperti yang sini ya. Ini. Terus ada magnet ladam. Bentuknya seperti U, seperti ini. Terus yang ketiga ada magnet cincin. Dikatakan magnet cincin karena bentuknya seperti cincin, melingkar, Terus ada magnet jarum. Itu terdapat di mana? Terdapat pada kompas. Terus ada magnet silinder. Mengapa dikatakan magnet silinder? Karena menyerupai tabung. Benar sekali. Itu jadi sudah bisa berapa tadi? Ada berapa tadi sifat-sifat magnet? Yang pertama, magnet dapat menarik. Magnet dapat menarik benda yang mengandung logam, dan tidak dapat menarik benda yang tidak mengandung logam atau non magnetis. Terus yang kedua, terus kutub yang berbeda akan saling tarik menarik. Betul. Jadi kutub yang senama akan tolak menolak. Terus kutub yang beda nama akan saling tarik menarik. Selanjutnya apa lagi?
kekuatan magnet paling besar ada di ujungnya. Ya, kekuatan magnet terdapat pada ujung. Nah, selanjutnya apa lagi? Apa? Magnet dapat benda. Ya. Kekuatan magnet. Ya, dan kekuatan magnet. Jadi magnet dapat menembus benda tertentu tergantung dari ketebalan, penghalang, jarak magnet dan kekuatan magnet. Nah, jadi sudah bisa tahu? Nah. Nah, saya akan menampilkan, Pak Guru akan menampilkan sebuah video mengenai sifat-sifat magnet. Jadi tadi tidak semua benda dapat ditarik oleh magnet, ya. Nah, jadi benda apa saja yang dapat ditarik oleh magnet tadi? Yang mengandung logam. Ya, yang mengandung logam atau yang bersifat magnetis. Terus tidak dapat ditarik oleh magnet yang tidak mengandung logam, ya. Nah, atau benda non magnetis. Jadi kita akan menampilkan video mengenai sifat-sifat magnet. Sifat-sifat magnet. Magnet memiliki dua kutub, yaitu north atau utara dan south atau selatan. Magnet mampu menarik benda di sekitarnya karena memiliki sifat kemagnetan. Coba perhatikan, apabila dua kutub senama magnet didekatkan, maka yang akan terjadi adalah kedua magnet tersebut akan saling tolong menolong.
Dan apabila dua kutub tidak senama magnet saling didekatkan, maka yang akan terjadi adalah dua magnet tersebut akan saling tarik-menarik. Nah, sekarang apakah semua benda dapat ditarik oleh magnet? Yuk kita buktikan. Coba kalian perhatikan bahwa tidak semua benda dapat ditarik oleh magnet. Hanya benda-benda tertentu yang terbuat dari logam yang dapat ditarik oleh magnet. Misalnya besi, baja, nikel, dan lain-lain. Benda yang dapat ditarik oleh magnet disebut juga dengan benda magnetis. Sedangkan benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet disebut juga dengan benda non-magnetis. Gaya magnet dapat menembus benda sesuai dengan ketebalan penghalang dan kekuatan magnet itu sendiri. Semakin tebal penghalang, maka semakin kecil kemungkinan bisa ditembus. Dan semakin kuat gaya magnet, maka semakin besar kemungkinan dapat menembus benda. Nah, itulah tadi sifat-sifat dari magnet. Ya, itulah tadi sifat-sifat dari magnet. Nah, ada tadi apa? Tadi sifat-sifat magnet dari video tadi, yang tadi. Ada yang bisa mengulang? Apa? Ya, jika kutub yang senama kita dekatkan akan saling tolak menolak. Apalagi yang lain dari video tadi? Jika kutub yang tidak senama dipertemukan akan saling tarik menarik. Ya, jika kutub yang tidak senama kita dekatkan akan saling tarik menarik. Apalagi? Kekuatan magnet ada terdapat di ujungnya. Ya, kekuatan magnet terdapat di ujung. Apalagi? Magnet tidak bisa menarik benda yang tidak mengandung logam. Ya, magnet tidak dapat menarik benda yang tidak mengandung logam atau non magnetis. Apalagi? Magnet bisa menembus benda tertentu. Ya, magnet bisa menembus benda tertentu. Ya, nah, itulah tadi beberapa sifat-sifat magnet. Ya. Jadi Bapak akan bagi dalam 3 kelompok. Ya, Bapak akan bagi dalam 3 kelompok. Jadi kelompok yang pertama, kelompok pertama itu ada di sebelah kanan. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Yang pertama Andi Muhammad Fauzan, Hanif Asamul Hanif, terus ada Keisha apa nih? Caca, terus ada Atika Aira. Itu untuk kelompok 3. Terus kelompok 2 ada Aldi, Andi Ocang, Wahyu, Keisha, dan Kila. Terus kelompok 1 ada Haura, Haikal, Mufri, Askana, Mastang. Sudah ditahu anggota kelompoknya? Sudah, silakan bergabung di anggota kelompoknya. Silakan. Jadi di kelompoknya nanti ditunjuk siapa sebagai ketua, terus ada penulis dan penyaji, ya. Nah, jadi di kelompok itu ada yang bertindak sebagai ketua, penulis, dan penyaji. Penyaji nanti yang mempresentasikan hasil kerja kelompoknya atau percobaannya nanti, ya. Nah, yang menyajikan.
Jadi di sini ada lembar kerja kelompoknya. Nah, silakan duduk. Perbaiki nih. Ya, silakan duduk. Sudah terima semua LKPD-nya? Nah, jadi sebelum kita mengerjakan, saya dulu ada ice breaking, ya. Nah, jadi tahu tepuk pagi, tepuk siang, dan tepuk malam. Nah, tepuk pagi, tepuk satu kali, tepuk siang dua kali, tepuk malam setengah tepukan, tidak bersuara. Kalau malam kan orang lagi tidur, jadi tidak boleh berisik. Nah, bisa? Bisa? Yang di sini kelompok 3? Bisa, ya. Jadi tepuk pagi satu kali. Kita coba dulu, tepuk pagi, tepuk 2, tepuk siang, tepuk malam. Jadi harus konsentrasi, tidak bau terasi. Ya. Jadi harus konsentrasi ya. Nah, di sini konsentrasinya yang dilatih. Kita mulai. Siap? Are you ready? Ready. Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk malam, tepuk pagi, siang, malam, pagi, siang, pagi, malam. Ada. Masih ada, berarti belum konsen. Nah, ya. Lagi, tepuk siang, malam. Wahyu. Konsentrasi Wahyu. Tepuk pagi, malam, siang, pagi, malam. Ya, sudah sedikit ya. Buat apa? Buat teras. Ya, jadi sudah bisa toh. Jadi kita lanjut untuk mengerjakan LKPD-nya. Tugas kelompoknya. Sebelumnya perhatikan dulu di atas langkah-langkah percobaan yang akan dilakukan. Apa saja langkah-langkahnya? Yang pertama, jadi tujuan kita untuk melakukan percobaan ini, kita diskusi kelompok, tujuannya itu melalui kegiatan percobaan siswa dapat menganalisis sifat-sifat magnet dengan benar. Nah, itu tujuan kita melakukan diskusi kelompok. Nah, yang pertama kita perlu siapkan alat dan bahan. Ya, di situ tentunya ada magnet. Terus yang kedua ada pensil. Terus yang ketiga ada kertas. 4 ada gelas plastik. Terus yang kelima ada paku. Yang keenam ada binder klip. Terus ada 7 karet gelang. Yang ke-8 ada peniti. Yang ke-9 ada jarum dan ke-10 ada penghapus. Ya. Langkah-langkah percobaan. Jadi nanti kita yang pertama itu siapkan alat dan bahan. Dekatkan magnet pada benda-benda yang telah disiapkan. Itu percobaan pertama. Seperti apa nanti di situ ada peniti, ada binder klip, paku, gelas, kain, ya, ada penghapus. Nah, kita nanti dekatkan satu per satu magnetnya ke benda tersebut. Nah, terus amati perubahan yang terjadi. Apa yang terjadi jika kita dekatkan dengan penghapus? Apa yang terjadi jika dekatkan dengan paku? Apa yang terjadi? Kita dekatkan dengan pensil? Apa yang terjadi? Nah, terus hasil pengamatannya dituliskan di tabel yang ada pada lembar kerjanya. Ya, itu langkah pertama. Nanti lembar kerjanya seperti ini, ada nama bendanya, benda yang dapat ditarik oleh magnet dan benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Terus dituliskan apa kesimpulan yang didapat dari percobaan pertama. Terus langkah yang kedua, tentunya di situ ada 2 buah magnet. Di
Di sini siapkan alat dan bahannya. Ambil 2 buah magnet. Dekatkan kutub yang senama, utara dengan utara maupun selatan dengan selatan. Ya, kita dekatkan yang senama, ya, maupun utara dengan utara, selatan dengan selatan. Terus amati perubahan apa yang terjadi. Serta jika kita dekatkan dengan kutub yang beda nama atau yang tidak senama seperti utara dengan selatan. Apa yang terjadi jika kutub yang tidak senama kita dekatkan? Terus tuliskan hasil pengamatannya pada lembar kerjanya. Itu percobaan yang kedua. Tuliskan apa kesimpulan dari percobaan yang kedua. Terus yang ketiga, letakkan magnet di sebuah kertas, ya, yang memiliki penghalang. Tergantung penghalangnya. Kertasnya tipis, terus ada penghalangnya lagi yang agak tebal. Letakkan benda yang mengandung logam di bagian atasnya. Terus magnetnya diletakkan di bagian bawah. Terus gerakkan magnetnya ke kiri ke kanan. Apa yang terjadi pada benda yang mengandung logam yang ada di atas? Apakah dia mengikuti atau tidak? Ya, tergantung dari ketebalan penghalangnya. Itu ya akan dilakukan. Nanti saya siapkan alat dan bahannya. Ada magnet, 2 buah magnet ya. Silahkan dikeluarkan alat dan bahannya. Silakan disiapkan alat dan bahannya, itu kelompok 3. Dijejerkan di situ ya. Kasih keluarkan alat dan bahannya. Silakan lakukan percobaan 1. Benda-benda apa saja yang dapat ditarik oleh magnet. Ya, pisahkan karet, peniti. Di sini ada peniti ya, pisahkan. Mana paku, binder klip. Hati-hati ya, peniti tajam. Apa alat dan bahan yang disiapkan di LKPD-nya? Siapkan apa pensil, penghapus, apalagi? Jauhkan dulu nih. Ini di sebelah sini. Sudah siap semua? Apa alat-alat yang diperlukan di situ? Yang pertama, siapkan dulu, lihat. Magnet, pensil sudah, kertas sudah ada, gelas plastik, ini, terus pakunya mana? Ini pakunya. Ada paku, apalagi? Binder klip, peniti sudah ada, penghapus dan kain. Ya, magnetnya didekatkan satu per satu seperti tadi pada videonya. Kalau pensil, silahkan ditandai siapa sebagai penulis. Silahkan dicentang pensil. Pensil ya, dekatkan, coba satu per satu temannya. Jadi sebelum melakukan percobaan, kita buat dulu kesepakatan kelompok ya untuk mengerjakan LKPD-nya ya. Jadi kesepakatan yang pertama, dengarkan dulu. Kesepakatan yang pertama, semua anggota kelompok harus terlibat ya. Yang kedua, waktu mengerjakan LKPD-nya adalah 10 kurang lebih 10 menit ya, bisa kurang bisa lebih ya, jadi kurang lebih 10 menit. Jadi silahkan dikerjakan LKPD-nya. Coba penghapus, dekatkan dengan magnet. Bisa? Lanjut lagi ke benda yang selanjutnya. Nomor 2,
dekatkan dengan kain. Binder klip. Nah. Dekatkan satu-satu, gini. Ini ke karet, sudah ke karet, ke kain. Dekatkan ke kain. Ya, satu persatu. Kalau sudah lembar kerja yang pertama, nah, silahkan ke lembar kerja yang kedua. Silahkan ditulis dan amati. Amati dan tulis hasilnya dari hasil pengamatannya. Silahkan ditulis hasil pengamatannya. Yang pertama, mana yang pertama? Kegiatan kedua, nah, ambil 2 buah magnet. Mana magnet? 2 buah magnetnya. Nah, dekatkan dengan kutub yang senama. Diletakkan di bawah sini. Nah, coba apa yang terjadi? Jangan ditahan. Jangan ditahan. Ya, lepaskan dulu. Ya. Ya. Yang kedua, lembar kegiatan kedua. Coba di sini. Nah, terus yang beda nama dulu. Ya, S dengan S, N dengan N. Coba N juga dengan N. Apa yang terjadi? Saling tolak menolak. Di sini ya, lembar kita kedua. Siapkan 2 buah magnet. Ya, apa yang terjadi? Saling kalau senama, beda nama, akan saling tarik menarik. Silahkan ditulis di lembar kerja hasil pengamatannya. Lembar kerja yang ketiga, kertas dengan ketebalannya tipis dulu. Magnetnya di bawah, magnetnya di bagian bawah. Ada yang tipis, ganti lagi ke penghalangnya agak tebal. Ya, agak tebal lagi. Yang tipis. Ya. Apa yang terjadi jika magnet terasa di kiri dan kanan? Temannya, dengan kamu punya. Yang terjadi jika magnetnya kita akan ke kiri dan ke kanan, akan mengikuti arah magnet. Silakan tulis kesimpulannya.
Saudara kelompok yang selesai? Sudah, Kak. Sudah? Sudah. Sudah. Sudah semua dilakukan percobaannya. Percobaan 1, 2, dan percobaan ketiga. Nah, bagaimana kelompok 1? Sudah? Sudah. Kelompok 2? Sudah. Kelompok 3? Nah, sudah juga. Selesai. Nah, kalau sudah selesai, kursinya dulu dipindahkan. Pindahkan dulu kursi. Masukkan di area di antara mejanya. Nah, di sini ya, dia berbanjar di arah ya antaranya itu ya. Ya. Jadi jangan dulu pegang pedang. Jadi instruksinya adalah kita akan beri instruksinya adalah ikuti ya, ikuti perintah saya Pak Guru ya. Nah, jadi silakan ikuti. Jika Pak Guru bilang ke depan, kalian maju ke depan. Nah, jika ke kiri, mengarah kiri. Jika ke belakang, ke arah belakang. Ya, jadi dengarkan baik-baik, konsentrasi ya, dengarkan. Jadi jika ke kiri, melompat ke kiri. Jika perintah melompat ke kanan, melompat ke kanan. Siap? Siap. Silakan pegang pundak temannya. Jadi yang salah akan kentara ya. Dia akan keluar dari barisan kelompoknya. Siap? Are you ready? Ready. Ke kiri. Kanan. Instruksinya ikuti perintahnya ya. Belakang. Belakang. Depan. Kiri. Kanan. Kiri. Depan. Belakang. Sekarang instruksinya saya ubah ya, saya balik. Jika perintahnya ke depan, berarti kalian harus mundur ke belakang. Kalau instruksinya ke kiri, instruksinya kaliannya bergerak ke kanan. Jika instruksinya ke kanan, berarti kalian harus melompat ke kiri. Paham? Paham? Siap? Siap. Perintahnya belakang. Depan. Kiri kanan. Jadi melompat. Ya, melompat. Oke. Belakang. Kiri. Kanan ya. Jadi kebalikan ya. Jika ke kanan, lompat ke kiri ya. Oke. Siap? Depan. Belakang. Belakang kiri. Tidak ada yang salah. Ya. Depan belakang. Belakang depan. Kiri kanan. Jadi ada yang keluar pasti dari kelompoknya toh. Yang tidak konsen ya. Jadi tepuk tangan buat kita semua. Silakan duduk tempatnya. Jadi di anggota kelompoknya yang ditunjuk sebagai penyaji akan naik mempresentasikan hasil diskusi dari kelompoknya masing-masing. Jadi kesempatan pertama saya berikan kepada kelompok 1. Silakan kelompok 1 yang bertindak sebagai penyaji. Terus yang kelompok 2 dan 3,
kelompok yang lain dengarkan hasil dari diskusi kelompok dari kelompok 1. Jika nanti ada yang jawabannya berbeda, silakan ditanggapi. Oke, jadi yang lain silakan. Kepada kelompok 1 saya persilakan. Saya dari kelompok 1 akan membacakan percobaan dari kelompok saya. Nama kelompok Haura Cantika Jasmine, Askara Siti Hasan, Haikal Amar Al-Haqqi, Raif Anaki, Sakina Askia. Ya. Pensil tidak dapat ditarik magnet, kertas tidak dapat ditarik magnet, gelas plastik tidak dapat ditarik magnet, paku dapat ditarik magnet, silinder klip dapat ditarik magnet, penghapus tidak dapat ditarik magnet, kain tidak dapat ditarik magnet, peniti dapat ditarik magnet. Benda yang dapat ditarik magnet yaitu paku, silinder klip, peniti. Benda yang tidak dapat ditarik magnet yaitu pensil, kertas, gelas plastik, penghapus, kain. Dari percobaan yang kalian lakukan tadi, sifat-sifat magnet adalah magnet bisa menarik benda logam atau magnetis dan tidak bisa menarik benda yang tidak mengandung logam atau non-magnetis. Nah, ada yang ditanggapi dari lembar kerja 1, kegiatan 1 dari kelompok 1? Nah, tidak ada. Nah, silakan lanjut ke lembar kegiatan kedua. Apa yang terjadi ketika dua magnet dengan kutub yang sejenis atau sama dipertemukan? Ya. Akan saling tolak menolak. Apa yang terjadi ketika dua magnet dengan kutub yang berbeda dipertemukan? Akan saling tarik menarik. Ya. Berdasarkan percobaan yang kalian lakukan, tulis sifat-sifat magnet. Kutub yang sama akan saling tolak menolak, dan kutub yang berbeda akan saling tarik menarik. Nah, bagaimana kelompok 2 dan kelompok 3 dari kegiatan 2 dari kelompok 1? Ada yang ditanggapi? Nah, tidak ada. Lanjut ke kegiatan ketiga. Apa yang terjadi ketika magnet digerakkan ke kiri dan ke kanan? Akan mengikuti arah magnet. Apakah magnet dapat menembus kertas? Iya, sesuai ketebalan, penghalang, dan kepada magnet. Nah, bagaimana dari kelompok 2 dan 3? Ada yang ditanggapi dari kegiatan 3 dari kelompok 1? Tidak ada. Silakan kelompok 1, silakan duduk. Jadi kelompok 1 kita kasih wow. Kasih ya. Dikasih W, dikasih O, dikasih W. Wow. Ya, jadi silakan kelompok 2. Yang ditunjuk sebagai Kelompok 2, nama anggota kelompok: penyaji. Dian Renaldi, Kesha Naki, Kesha Akila, Kesha Humaira Ahmad, Andi Muhammad Fauzan, Wahyu Aditya. Tujuan pembelajaran menganalisis sifat-sifat magnet. Ya. Dengarkan kelompok 1 dan kelompok 3 yang mendengarkan. Ya. Pensil tidak dapat ditarik oleh magnet, kertas tidak dapat ditarik oleh magnet, gelas plastik tidak dapat ditarik oleh magnet, paku ditarik oleh magnet, silinder klip dapat ditarik oleh magnet, penghapus tidak dapat ditarik oleh magnet, kain tidak dapat ditarik magnet, peniti dapat ditarik magnet. Benda yang dapat ditarik magnet yaitu paku, silinder klip, peniti. Benda yang tidak dapat ditarik magnet yaitu pensil, kertas, gelas plastik, penghapus, dan kain. Dari percobaan yang kalian lakukan tadi, sifat-sifat magnet adalah suatu logam yang tidak memiliki kemampuan menarik besi lainnya. Dari percobaan yang kalian lakukan tadi, sifat-sifat magnet adalah suatu logam yang memiliki kemampuan menarik besi lainnya. Bagaimana kelompok 1 dan kelompok 2? Tidak ada. Lanjut yang kegiatan kedua. Bagaimana hasil pengamatan dari kegiatan kedua dari kelompok 2?
Dis- Apa yang terjadi ketika dua magnet dengan kutub yang sejenis atau sama dipertemukan akan saling tolak menolak? Ya. Apa yang terjadi ketika dua magnet dengan kutub yang berbeda dipertemukan akan saling tarik menarik? Berdasarkan percobaan yang kalian lakukan, tuliskan sifat-sifat magnet. Ya. Sifat-sifat magnet adalah ketika dua kutub yang sama dipertemukan akan saling tolak menolak. Dan jika kutub yang berbeda akan saling tarik menarik. Nah, bagaimana dari kegiatan kedua dari kelompok 2? Ada yang ditanggapi? Tidak ada. Nah, lanjut ke kegiatan ketiga. Apa yang terjadi ketika magnet digerakkan ke kiri dan ke kanan? Ya. Akan mengikuti arahnya magnet. Apakah magnet dapat menembus kertas? Ya, tergantung ketebalan kertas dan kekuatan magnet. Ya, jadi kegiatan ketiga ada yang ditanggapi? Kelompok 1, kelompok 3? Nah, tidak ada. Jadi tepuk tangan buat kelompok 2. Jadi kelompok 2 kita kasih W, kasih O, kasih W. Wow. Nah, jadi kelompok terakhir, kelompok 3. Silakan. Saya akan membacakan hasil kerja saya dan kelompok saya, yaitu kelompok 3. Nama anggota kelompok: Safira Kalita Sahra, Atika Anastasia, Almira Kalila Rizda, Muhammad Akil Kausan, Muhammad Ahsamul Hanif. Pensil tidak dapat ditarik magnet. Kertas tidak dapat ditarik magnet. Gelas plastik tidak dapat ditarik magnet. Paku tidak dapat ditarik magnet. Ya. Paku dapat ditarik magnet. Binder klip dapat ditarik magnet. Penghapus tidak dapat ditarik magnet. Kain tidak dapat ditarik magnet. Peniti dapat ditarik magnet. Benda yang dapat ditarik magnet yaitu paku, binder klip, dan peniti. Benda yang tidak dapat ditarik magnet yaitu pensil, kertas, gelas plastik, penghapus, dan kain. Dari percobaan yang kalian lakukan tadi, sifat-sifat magnet adalah ada yang saling tolak menolak. Ya, bagaimana? Kelompok 1, kelompok 1 dan 2? Ada yang ditanggapi? Ada saya. Ya, Hora apa? Jawaban teman saya Caca. Ya. Salah. Ya, apa? Magnet bisa menarik benda yang mengandung logam atau magnetis dan tidak bisa menarik benda yang non magnetis. Ya, jadi dari kesimpulannya di situ benda yang mengandung logam dapat ditarik oleh magnet, ya. Jadi benda yang tidak mengandung logam tidak dapat ditarik oleh magnet. Jadi nanti jawaban dari kelompok 3 bisa di koreksi ya. Ya, dibetulkan. Nah, itu dari tanggapan dari kelompok 1, ya. Jadi lanjut kita ke kegiatan kedua. Silakan. Apa yang terjadi ketika dua magnet dengan kutub yang sejenis atau sama dipertemukan? Ya. Saling tolak menolak. Apa yang terjadi ketika dua magnet dengan kutub yang berbeda dipertemukan? Ya. Saling tarik menarik. Berdasarkan percobaan yang kalian lakukan, tuliskan sifat-sifat magnet. Ketika kutub senaman dipertemukan akan saling tolak menolak. Sedangkan ketika kutub yang tidak senama dipertemukan akan tarik menarik. Nah, bagaimana dari kegiatan kedua? Tidak ada. Tidak ada. Sebentar ya. Nah, lanjut ke kegiatan ketiga. Apa yang terjadi ketika magnet digerakkan ke kiri dan ke kanan? Ya. Benda yang terbuat dari logam akan mengikuti arah magnet ke kiri ataupun ke kanan. Ya. Apakah magnet dapat menembus kertas?
Ya, bisa. Tergantung ketebalan dan kekuatan magnet. Ya, bagaimana? Dari kelompok 2 dan 1? Ada tanggapan? Nah, tidak ada. Tepuk tangan buat kelompok 3. Jadi kelompok kita kasih W, kasih O, kasih W. Wow. Jadi dari identifikasi tadi, dari hasil percobaan kalian lakukan, kalian dapat apa? Apa yang kalian temukan? Dapat? Ya, dapat mengetahui sifat-sifat magnet. Jadi ada sifat-sifat magnet itu. Yang pertama tadi apa? Kekuatan yang paling besar bagian ujungnya. Terdapat pada bagian ujung magnet. Apa lagi? Jika magnet yang senama akan saling tolak menolak. Ya, jika magnet yang senama akan saling tolak menolak. Apa lagi? Magnet atau yang berbeda akan saling tarik. Ya, akan saling tarik menarik. Kesya apa? Dapat menembus. Ya, magnet dapat menembus benda tertentu. Ya, tergantung ketebalan. Ya, ketebalan dan kekuatan magnet. Ya, itu. Jadi, dari percobaan tadi, ya, di sini ada penggunaan magnet. Ya, kemampuan magnet untuk menarik logam dan gaya medan magnet sangat bermanfaat untuk membantu kita menjalani aktivitas sehari-hari. Banyak peralatan elektronik yang memanfaatkan gaya magnet. Seperti apa? Pengeras suara. Ya, seperti pengeras suara. Ada sirine. Contoh pengeras suara. Jika kita di lapangan, terus di tempat terbuka, kita teriak-teriak, itu tidak bisa kedengaran oleh orang banyak, ya, atau orang lain. Kita membutuhkan pengeras suara. Sirine. Sirine terdapat di mana? Ambulans, ya. Jika mobil ambulans lewat, dia membunyikan sirine bahwa tanda darurat, ya. Ada yang keadaan darurat. Apakah dia orang sakit? Kalau orang sakit pasti bunyikan sirinenya. Ya, pemadam kebakaran juga, ya, dinyalakan sirinenya supaya yang pengendara lain bisa memberikan jalan bahwa di sana ada tanda bahaya atau darurat yang membutuhkan bantuan. Apalagi tadi? Mobil polisi. Apalagi? Mobil patroli. Ya. Apalagi tadi? Ada sirine. Terus ada pintu kulkas atau pada televisi juga dia mengandung magnet. Pintu kulkas itu tadi membantu kita di pintu magnet, dia akan menutup sendiri. Ketika kita menutupnya tidak rapat, magnet itu akan merapatkan tutup dari kulkas. Terus ada pada televisi juga. Terus di mana lagi? Dinamo pada kendaraan bermotor. Ya, dinamo. Jadi dinamo itu dia menghasilkan ada magnetnya, dia yang dapat menghasilkan listrik pada kendaraan bermotor. Headset, pernah pakai headset? Di headset juga terdapat magnet. Pintu lemari, pendingin atau gardu listrik. Gardu listrik itu terdapat di pembangkit listrik. Jadi dia menggunakan magnet, ya. Jadi kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini itu sifat-sifat magnet adalah yang pertama, magnet dapat magnet dapat menarik benda yang bersifat magnetis atau yang mengandung logam, dan tidak dapat menarik benda yang tidak mengandung logam atau yang tidak bersifat non magnetis. Benda yang mengandung logam seperti paku, apalagi peniti, jarum, binder klip. Terus benda yang bersifat non magnetis, ada pensil, apalagi penghapus, gelas plastik, ya, karet gelang, ya, dan sebagainya, yang benda-benda yang tidak mengandung
logam. Sifat yang kedua. Magnet mempunyai dua kutub, Nah. yaitu kutub utara dan selatan. Magnet mempunyai dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Jika kedua magnet yang senama kita dekatkan, apa yang terjadi? Akan tolak menolak. Jika kutub yang berbeda nama kita dekatkan akan saling tarik menarik. Apalagi? Magnet dapat menembus benda-benda tertentu. Magnet dapat menembus benda-benda tertentu, ya, tergantung ketebalan, penghalang, jarak magnet dan kekuatan magnet, ya. Nah, terus ada juga kekuatan magnet terdapat pada ujungnya. Jadi kekuatan magnet yang paling besar itu terdapat di ujungnya. Nah, ini tadi peralatan-peralatan elektronik yang memanfaatkan gaya magnet. Nah, itu tadi ya, ada hiasan lemari pendingin, ada kompas, ya, ada headset. Ini gardu listrik, ini ya, terdapat di pembangkit listrik. Nah, terus ada pintu lemari pendingin. Ya, ini letaknya di sini. Ya, ini ada pinggirannya. Nah, terus ada pada sirina, alarm atau ewing. Ya, ini sirinanya. Nah, itu yang bunyi di apa tadi, ambulans, apalagi pemadam kebakaran, televisi, ya, mobil patroli, ya. Nah, itu. Jadi itulah tadi mengenai sifat-sifat magnet. Jadi kita ke refleksi. Jadi hal yang menyenangkan dari pembelajaran ini apa? Saat melakukan percobaan magnet. Ya, saat melakukan percobaan magnet. Saat es breaking. Saat ice breaking, apa lagi? Saat menonton. Saat berdiskusi. Apa lagi? Saat melakukan percobaan, ya, itu. Kesannya bagaimana kesannya? Apa? Baik, apa lagi? Senang, gembira, bahagia, menyenangkan. Ya, jadi relax, merefleksi tadi dari teknik stopnya mungkin Aldi, ya. Itu. Jadi sebelum kita akhiri, Pak Guru akan membagikan soal evaluasi. Jadi silakan kembali dulu ke tempatnya masing-masing. Oh iya, silakan kumpul itu. Alat gambarnya. Sini. Sini. Silakan duduk di tempatnya masing-masing ya. Silakan dikerjakan. Silakan dikerjakan. Silakan kerjakan. Pak dia sendirian. Sendirian. Silakan dikerjakan ya. Silakan dikerjakan ya, secara jujur. Oh ya. Silakan dikerjakan ya.
Jika sudah, silakan dikumpul ya. Sudah. Yang sudah, silakan dikumpul. Nah, silakan duduk kembali tempatnya. Sudah semua? Jadi sebelum saya akhiri, saya refleksi hal apa tadi yang menyenangkan dari kegiatan kita yang sudah kita lakukan. Nah, saat melakukan SBRK, saat apa lagi? Ada yang bilang ya, saat menonton video, saat melakukan percobaan, saat berdiskusi, apa lagi? Saat apa? Saat melakukan teknik stop. Nah, apa lagi? Ada yang lain? Saat menyanyikan lagu, ya. Nah, jadi itu. Nah, bagaimana kesannya? Baik, menyenangkan. Apa lagi? Bahagia, gembira, menyenangkan, ya. Nah, jadi sebelum kita akhiri pembelajaran kita pada hari ini, saya minta Aldi untuk membaca doa sesudah belajar. Ya, silakan Aldi, pimpin doa dulu. Indonesia benar. Are you ready? Ready. Nah, langsung doa. Ya, langsung doa. Allahumma alni haqqa haqqa warzuqna Ya, Ali silakan duduk. Jadi cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan keluar.